Pemerintah mengakselerasi pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui kerja terpadu lintas lembaga. Polri dan TNI dikerahkan untuk mendukung pembangunan hunian, pemulihan, infrastruktur, dan distribusi logistik, sementara kementerian terkait memastikan layanan kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, Polri menyiapkan personil tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana. Fokus dukungan diarahkan pada pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, seiring dengan semakin banyaknya daerah yang beralih ke tahap pemulihan lanjutan. Hingga saat ini, Polri telah mengerahkan 10.759 personil di 3 provinsi ini dengan sebaran terbesar berada di daerah Aceh, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penugasan awal difokuskan pada pembersihan fasilitas pendidikan dan layanan publik, penyediaan air bersih melalui sumur bor, serta distribusi bantuan logistik. Seiring kebutuhan yang berkembang, Polri juga mengirimkan tambahan 1.500 personil untuk memperkuat wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sejalan dengan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan distribusi bantuan logistik berjalan cepat dan merata. Setiap bantuan yang tiba di posko dipastikan tersalurkan dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam dengan laju distribusi di atas 80% di hampir seluruh titik. Posko Halim Perdana Kusuma, Posko Iskandar Muda, Posko Silangit di Sumatera Utara, serta posko di Sumatera Barat mencatat tingkat penyaluran logistik yang tinggi mencapai lebih dari 90% di sejumlah lokasi. Selain distribusi bantuan, pemerintah sejak hari pertama bencana juga mengintensifkan evakuasi korban, pemulihan layanan dasar, serta penyiapan tahapan rehabilitasi jangka menengah. Langkah ini dirancang agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan dukungan infrastruktur dan layanan publik yang terus dipulihkan secara bertahap. Di lapangan, TNI menjalankan operasi pasca bencana berskala besar untuk membuka kembali akses wilayah yang sempat terisolasi. Sebanyak 32 jembatan darurat telah dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memungkinkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kembali berjalan. Sejumlah jembatan ini kini sudah digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari. Untuk mempercepat pekerjaan ini kita lakukan 3 shift. Jadi anggota kita bekerja pagi, siang, malam. Kalau tidak bekerja seperti ini, saya kira tidak akan mencapai target yang seperti kita dapatkan pada hari ini. Untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang. Untuk mendukung operasi ini, TNI juga mengerahkan 89 unit alutsista, termasuk pesawat, helikopter, dan kapal perang, guna mengangkut logistik alat berat, peralatan kesehatan, bahan bakar, hingga tenaga medis. Total logistik yang telah disalurkan melalui jalur udara dan darat mencapai lebih dari 2.600 ton. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan dan lain.
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, TNI menurunkan 37.910 personil, termasuk tambahan batalion dari unsur ZENI dan batalion teritorial pembangunan. Para prajurit terlibat langsung dalam pembangunan jembatan Bailey, pembangunan hunian sementara dan tetap, pembersihan lumpur di sekolah dan fasilitas umum, penyediaan air bersih, evakuasi medis, distribusi logistik, hingga pendampingan pemulihan psikososial masyarakat. Dukungan ini juga dilengkapi dengan pengoperasian dapur lapangan, pembangunan ratusan sumur bor, pos kesehatan, dan fasilitas sanitasi umum. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan kualitas hidup masyarakat di wilayah terdampak bencana. Penambahan 15 batalion, yaitu dari 5 batalion seni, kemudian 10 batalion teritorial pembangunan, itu akan membantu pemasangan jembatan Bailey, kemudian pembuatan huntara dan huntap, pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian penyiapan air bersih, melaksanakan evakuasi medis, distribusi logistik terus dilakukan, dan trauma healing. Sementara itu, TNI Angkatan Darat membangun jembatan Bailey dengan sistem kerja 3 shift, siang dan malam, untuk mengejar target pemulihan akses. Proses pembangunan dilakukan melalui tahapan survei lokasi dan penyesuaian jenis jembatan dengan kondisi medan, termasuk pembangunan jembatan Armco dan jembatan gantung guna menunjang mobilitas warga dan distribusi logistik. Di tengah upaya ini, TNI Angkatan Darat juga menghadapi tantangan berupa aksi perusakan terhadap jembatan Bailey di Aceh. Meski demikian, pengerjaan infrastruktur tetap dilanjutkan secara maksimal demi menjaga keselamatan masyarakat dan memastikan akses vital tidak terputus. Pada sektor ekonomi, pemerintah memacu pemulihan pasar tradisional sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Di Aceh, belasan pasar telah kembali beroperasi penuh, sementara pasar lainnya terus dipercepat proses perbaikannya. Di Sumatera Utara, hampir seluruh pasar terdampak sudah kembali melayani aktivitas jual beli, dan di Sumatera Barat, sebagian besar pasar utama mulai berfungsi kembali. Pemulihan ekonomi ini diharapkan mampu mengembalikan rantai pasok kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga, serta mendorong daya beli masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah menilai kebangkitan aktivitas pasar menjadi indikator penting pemulihan kesejahteraan warga. Di sektor kesehatan, pemerintah memastikan layanan medis kembali menjangkau masyarakat. Seluruh rumah sakit daerah di wilayah terdampak telah beroperasi, sementara jumlah puskesmas yang belum pulih kini tersisa sangat sedikit dan terus dipercepat proses pemulihannya. Pemerintah juga mengirimkan tenaga medis dan relawan kesehatan ke daerah terisolasi dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, tindakan medis ringan, dan pemulihan trauma. Alhamdulillah, perlu kita syukuri saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh. Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan. Pemerintah terus melakukan pengiriman, fasilitasi relawan, para dokter, spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Keseluruhan langkah ini mencerminkan kerja terpadu pemerintah pusat dan daerah bersama Polri, TNI, dan lembaga terkait dalam mempercepat pemulihan pasca bencana di Sumatera. Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah menargetkan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara aman, produktif, dan berkelanjutan. Warga Desa Ikan sambut awak TNI dengan sepikul durian. Laporannya usai yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.